Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang Community Language Learning atau CLL. Community Language Learning, or CLL, is a language teaching approach in which students work together to develop what aspect of a language they would like to learn. It is based on the counseling approach in which the teacher acts as a counselor and a paraphraser, while the learner is seen as a client and collaborator. The CLL emphasizes the sense of community in the learning group, encourage interaction as essential for learning, and consider as a priority the student feelings and the recognition of struggle in language acquisition. Ya, jadi pembelajaran bahasa komunitas adalah pendekatan pengajaran bahasa di mana siswa bekerja sama untuk mengembangkan aspek bahasa apa yang ingin mereka pelajari. Ini didasarkan pada pendekatan konseling, di mana guru bertindak sebagai konselor dan paraphraser, sedangkan pelajar dipandang sebagai klien atau kolaborator. CLL menekankan pada rasa komunitas dalam kelompok belajar, mendorong interaksi sebagai wahana belajar, dan memprioritaskan perasaan siswa dan pengakuan perjuangan dalam penguasaan bahasa. Tidak ada silabus atau buku teks untuk diikuti, dan siswa sendirilah yang menentukan isi pelajaran melalui percakapan yang bermakna di mana mereka mendiskusikan pesan yang sebenarnya. Khususnya, ini menggabungkan teknik terjemahan, transkripsi, dan rekaman. Mempelajari bahasa, khususnya bahasa Inggris, membutuhkan proses, terutama untuk memperoleh kemampuan komunikasi secara lisan dengan lancar. Dan perlu Anda ketahui bahwa percakapan nyata dalam bahasa Inggris tidak dapat diprediksi, seperti halnya dalam buku. Percakapan audio atau video dalam bahasa Inggris yang dibuat di laboratorium. Banyak sekali variasi dan jenis frase yang digunakan. Oleh karena itu, ketika seorang terlibat dalam percakapan yang sebenarnya, mereka seringkali tidak dapat mengatakan apa yang ingin mereka katakan dalam bahasa Inggris. Kosong adalah istilah yang sering digunakan saat ini terjadi. Yang selanjutnya yaitu community benefit. Seperti halnya komunitas harusnya memiliki manfaatnya masing-masing. Yaitu yang pertama, ada information sources atau sumber informasi. Penyebaran informasi tertentu dapat dengan mudah menyebar di masyarakat. Misalnya sebagai komunitas bahasa Inggris, segala informasi tentang berbagai macam aspek bahasa yang ada di komunitas ini tersebar dengan sangat cepat. Yang kedua yaitu build relationship atau membangun hubungan. Manusia adalah makhluk sosial yang dibutuhkan orang lain dalam hidupnya. Komunitas memungkinkan anggota untuk membangun hubungan yang lebih baik. Yang ketiga ada build support atau membangun dukungan. Karena ketertarikan pada suatu daerah tertentu, setiap anggota masyarakat dapat saling mendukung. Komunitas ini tidak hanya mendukung anggota lain, tetapi juga dapat membantu orang lain di luar komunitas. Yang selanjutnya adalah contoh dari community language learning. Salah satunya yaitu online community. These types of community have recently arisen with the explosion of educational resources for language learning on the web. A new wave of community learning language have come into place with internet growth and the boom of social networking technology. Jadi, community language learning online ini adalah layanan jejaring sosial seperti bahasa Inggris yang memanfaatkan konsep web untuk berbagi informasi dan alat kolaborasi, di mana pengguna dapat membantu pengguna lain untuk mempelajari bahasa dengan komunikasi langsung atau saling mengoreksi latihan yang diusulkan. CLL berbeda dari metode lain yang mengajarkan bahasa,
Ini didasarkan pada pendekatan yang meniru teknik konseling yang mengurangi kecemasan, ancaman, dan masalah pribadi dan bahasa yang dihadapi seseorang dalam pembelajaran bahasa asing. Metode ini awalnya dikembangkan oleh Charles Curran yang terinspirasi dari pandangan Carl Rogers tentang pendidikan. Dalam model pendidikan, counseling learning ini, peserta didik di dalam kelas dilihat sebagai kelompok dan bukan sebagai kelas kelompok yang sangat membutuhkan, tetapi terapi dan konseling tertentu. Dinamika sosial yang terjadi di dalam kelompok sangat penting dan dibutuhkan sejumlah syarat untuk berlangsungnya pembelajaran. Selanjutnya adalah tahap dalam Community Language Learning atau CLL. Peserta didik melalui 5 tahap dalam proses pembelajaran mereka, yaitu yang pertama ada birth atau tahap kelahiran, yaitu di mana perasaan aman dan memiliki dibangun. Ketergantungan kepada yang mereka mengetahui karena belajar memiliki sedikit atau tidak tahu tentang bahasa target. Yang kedua ada self stage atau tahap diri. Saat kemampuan belajar meningkat dan mulai mendapatkan ide tentang bagaimana bahasa bekerja, mereka mencapai ukuran kemandirian dari orang tua, meskipun mereka masih mencari bantuan dari yang lebih tahu. Yang ketiga adalah secret existence, yaitu keberadaan yang terpisah. Dengan itulah peserta didik menjadi lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya, atau mereka dapat berbicara secara mandiri. Yang selanjutnya ada adult skin, yaitu di mana para pelajar mulai mandiri meskipun mereka menyadari kesenjangan dalam pengetahuan mereka dan merasa cukup aman untuk menerima kritik dan dikoreksi. Yang terakhir adalah independent atau kemerdekaan. Kemerdekaan yang penuh dari yang mereka ketahui. Anak itu menjadi dewasa dan lebih mengetahui dari yang sebelumnya. Selanjutnya adalah hal yang mungkin akan Anda temukan di dalam Community Language Learning, yaitu yang pertama, Student Determine Content, atau siswa menentukan konten. Jadi bukan guru atau konselor yang menentukan apa yang akan mereka pelajari hari ini, tetapi siswa yang ingin belajar tentang apa hari ini. Yang kedua ada Clients or learner in stabilizing interpersonal relationship and trust in the native language. Ya, jadi klien atau pelajar membangun hubungan interpersonal dan kepercayaan dalam bahasa ibu mereka. Yang ketiga, they sit in a circle with the teacher or counselor on the outside of the circle, yaitu mereka duduk melingkar dengan guru atau konselor di luar ruangan. Jadi bukan seperti pembelajaran formal yang mengharuskan untuk duduk di kelas mendengarkan guru atau konselor menyampaikan materi, melainkan seperti dalam suatu organisasi atau suatu rapat yang duduk melingkar di luar ruangan supaya mendapatkan kenyamanan atau suasana yang baru agar dapat meningkatkan semangat mereka. Yang selanjutnya adalah learner start a conversation, yaitu peserta didik memulai percakapan. Di sini peserta didik dituntut untuk lebih aktif atau lebih berani untuk mengutarakan pendapatnya. Selanjutnya ada learner speak in their native language, yaitu peserta didik berbicara dalam bahasa ibu mereka.
Jika bahasa yang mereka pelajari adalah bahasa Inggris atau Indonesia, mereka harus berbicara dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia juga. Yang selanjutnya ada the counselor provides translation and explanation, yaitu konselor memberikan terjemahan dan penjelasan. Yang selanjutnya ada learner repeat the utterances and accurately as they can, yaitu peserta didik mengulangi pengucapan seakurat mungkin. Maksud dari seakurat mungkin yaitu mereka harus berusaha supaya pengucapan dalam bahasa Inggris mereka itu benar. Dan yang terakhir adalah the conversation goes on and may be taped for later use. Jadi percakapan berlanjut dan direkam untuk digunakan di lain hari atau bisa didengarkan jika sudah berada di luar rumah. Ya, yang selanjutnya ada advantage of community language learning, yaitu yang pertama adalah CLL is an attempt to overcome the terminating effective factor in EFL or ESL. Jadi, CLL merupakan upaya untuk mengatasi faktor efektif yang mengancam dalam EFL dan ESL. Yang selanjutnya ada the counselor allow the learner to determine type of conversation and to analyze the language inductively. Yaitu di mana konselor memungkinkan peserta didik untuk menentukan jenis conversation dan menganalisis bahasa secara induktif. Yang selanjutnya adalah the student-centered nature of the method can provide extrinsic motivation and capitalize on intrinsic motivation, yaitu sifat metode yang berpusat pada siswa dapat memberikan motivasi ekstrinsik dan memanfaatkan motivasi intrinsik. Yang selanjutnya adalah disadvantages atau kekurangan dari CLL, yaitu yang pertama ada the counselor or teacher can become too non-directive. Student often need direction, yaitu konselor atau guru bisa menjadi terlalu non-direktif. Siswa seringkali membutuhkan arahan. Yang kedua, the method relies completely on inductive learning. It is worthwhile noting that deductive. Itu metode ini bergantung sepenuhnya pada pembelajaran induktif. Perlu dicatat bahwa pembelajaran deduktif juga merupakan strategi pembelajaran yang layak. Yang terakhir ada translation is an article and difficult task. The success of the method relies largely on the translation expertise of the counselor. Jadi, penerjemah adalah tugas yang rumit dan sulit. Keberhasilan metode ini sangat bergantung pada keahlian penerjemah konselor. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan baik dalam pengucapan maupun dalam penjelasan materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.